Guys, hari ini kita akan mereview HP Infinix seri Hot 8 Hot 8. Jadi di sini saya tidak akan mereview tentang body design. Saya akan mereview khusus untuk aplikasi bawaan, bloatware maupun aplikasi Android yang ada di situ, dan aplikasi yang memang bisa kita pakai sebagai pengguna Infinix HP ini. Oke guys, kita langsung aja. Saya lebih concern kepada kekurangannya ya, karena kalau kelebihan dan body design, kamera segala macam itu sudah ada di review-review yang teman-teman lain sudah sampaikan. Jadi saya khusus untuk kekurangan dari seri Infinix Hot 8 ini. Pertama, menurut saya kekurangannya adalah ketika kita buka notifikasi dari atas, kita slide down to bottom ya, kita lihat tampilan yang ada, teman-teman bisa lihat di sini. Tampilan yang ada itu masih ya, kalau dibilang dark time juga enggak, dark theme ya juga enggak, terus glossy pun juga enggak, jadi minimalis sekali. Jadi warna kecerahannya pun juga masih ya, perlu sedikit perbaikan lah ya dari kompetitor yang lain. Menurut saya ini, jadi untuk teman-teman yang masih menggunakan tampilan sebagai ciri khas teman-teman, jadi hal ini masih harus dipertimbangkan. Yang kedua, Infinix ini nggak dibekali dengan file manager. File manager bawaan itu ada, tapi mereka gandeng Google untuk membuat file manager mereka. Dan itu kebetulan sudah saya disable ya. Sudah saya disable di aplikasinya. Termasuk bloatware yang ada itu juga sudah tak disable. Jadi kok memang aku ndak familiar dengan aplikasi file manager bawaan Google ini, jadi sudah aku disable. Nah, aplikasi bawaan seperti file manager kayak Asus kayak gitu belum ada di sini, jadi aku harus pakai file managernya Asus, file manager Asus yang sekarang aku pakai. Jadi ya lumayan, yang berfungsi untuk ya kita tahu lah, untuk explore internal eksternal kita, memori kita. Jadi saya pakai punya Asus. File manager bawaan Infinix sendiri belum ada. Kalau Samsung juga sudah ada ya. Terus punyanya siapa? Satu contoh aja, satu kompetitor lain seperti Vivo kayak gitu juga sudah ada bawaannya file manager. Untuk Infinix sendiri belum ada file manager buatan asli dari HP Infinix ini. Ketiga, kalau kita mau lihat, ada AI Gallery. AI Gallery ini kayak contoh, kita punya album di sini ya, kita tidak bisa mindahkan file foto langsung dari AI Gallery ke folder bawaan yang sudah kita buat sendiri. Itu belum bisa teman-teman. Jadi yang ada adalah notifikasinya seperti ini. Kita tambahkan. Oke, sorry. Kita tambahkan, ada add di situ ya. Teman-teman bisa lihat ada add. Nah, add ini fungsinya untuk kita tambahkan foto ini ke folder yang sudah ada. Jadi menurut saya ini juga salah satu kekurangan Infinix yang belum menyertakan move to di galeri mereka. Yang ada adalah copy to. Sementara untuk pemakai aplikasi yang besar yang butuh rendering jits di situ yang lumayan tinggi, jadi ya file manajernya harus sering-sering dipantau tuh. Kalau enggak, selesai. Kita akan kehabisan internal untuk menjalankan aplikasi sendiri. Pertama adalah notifikasi, kedua adalah file manager yang belum ada, ketiga adalah AI Gallery yang belum diberikan fasilitas untuk move to. Nah, yang keempat nih,
Di sini saat di settingan temanya itu ada launcher setting ya. Di situ ada other setting, ada namanya zero screen. Zero screen ini fungsinya kalau kita aktifkan, dia akan menutup aplikasi continuous scrolling kita. Jadi ini saya punya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan. Saya punya 8 page dalam satu HP ini. Saya punya 8 page ya. Ini home-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kembali ke awal. Infinity scrolling kan dari page 1 kita bisa jump to last page. Jadi geser ke kiri itu sudah langsung last page. Cuman dengan adanya launcher setting punya Infinix ini, saya tidak bisa tampilkan di sini karena munculnya juga random. Waktu-waktunya juga saya tidak tahu seperti apa. Yang jelas tiba-tiba aja muncul zero screen. Kalau kita nyalakan, dia akan langsung seperti ini. Dia ada aplikasi recent yang sering kita pakai, terus ada berita-berita yang sebetulnya saya tidak butuh. Saya lebih prefer lihat berita di salah satu web tertentu. Dan ini menutup infinity scrolling kita. Dan ini tiba-tiba keluar gitu aja. Saya tidak tahu kesalahannya ada di mana, OS-nya, firmware-nya atau seperti apa, saya tidak tahu. Cuman menurut saya sih itu ganggu banget, ganggu banget. Nah, ketika itu nanti tiba-tiba muncul, kita gini kan, kita masuk ke launcher setting, posisi zero screen ini mati sebetulnya, tapi dia muncul. Nah, jadi saya harus enable disable baru bisa kembali ke infinity scrolling. Itu yang keempat kekurangan dari Infinix yang saya tidak tahu ada di mana. Ya, mungkin perlu sedikit perbaikan ya untuk para pengembang Infinix. Nah, kelima, nah ini menu setting yang ada di HP Infinix lumayan bagus ya. Masing-masing icon juga sudah punya simbolnya sendiri, sudah colorful, bagus, kecerahan warnanya juga mantap, aku bilang keren lah pokoknya. Hanya sih kalau bisa ditambahkan sedikit dark theme, karena Windows 10 kita, terus pengguna-pengguna iOS, pengguna-pengguna Linux segala macam itu sudah mulai mengarah ke dark theme. Browser-browser pun juga sudah dark theme. Jadi ya kalau bisa sih ada dark theme di situ, karena kita kalau pas lagi low light kita pakai HP juga ini terlalu cerah banget. Terus automatic brightness-nya juga aku bilang dia ndak bisa drop to zero, karena dia pasti selalu di posisi segini lah, kurang lebihnya gitu. Dia selalu di posisi ini di ketika lampu bener-bener low light dengan brightness segini itu sudah sakit ke mata menurut saya. Jadi dengan adanya dark theme mungkin bisa membantu lah, dengan bisa membantu pengguna-pengguna yang ketika ada di low light, dark theme ini masih accessible dan comfort di mata gitu loh. Nah, ada game mode itu bagus, terus sistem dengan aplikasi mengizinkan para user untuk melakukan 2 cara update melalui lokal dan online update sudah keren. Cuman kalau bisa sih pihak pengembang bisa menambahkan lokal update tuh kita harus ambil firmware-nya di mana. Karena saya sudah cari di X Club itu bawaan komunitas pengguna Infinix ya, X Club itu pun mendak disediakan firmware-nya. Jadi ketika kita mau root atau segala macam, buka open access segala macam, kita masih belum tahu nih tools yang dipakai apa, terus bisa nggak sih gitu. Untuk pengguna-pengguna yang advance kayaknya masih perlu sedikit penambahan deh. Itu terus yang terakhir yang keenam ya, yang keenam saya mau bilang, kalau biasa kita pakai beberapa aplikasi, kita panggil aplikasi, lalu kita buka aplikasi,
lalu kita buka aplikasi, oke, kita mau tutup semua nih. Oke, kita mau tutup semua aplikasi, sudah kita tutup. Tung, open lagi, masih ada friend. Klung, kita tutup lagi, masih ada friend. Oke, masih ada friend. Jadi kita harus tutup secara manual. Saya nggak tahu tuh, itu settingannya seperti apa tuh. Kok itu nggak mau ditutup, bener-bener nggak mau ditutup. Kalau ditutup untuk pengguna WA, misalnya kita buka WA lalu kita tutup semua, masih ada WA-nya, kita tutup manual, itu pesan tetap masuk sih, pesan tetap masuk, dia tetap jalan di background. Cuman kita kalau mau menghilangkan recent item yang sudah kita pakai, aplikasi item yang sudah kita pakai, itu tidak bisa keseluruhan. Contoh lagi, kita buka, ada 2,31, oke, kita clean up. Alright, hilang, kita tutup, masih ada ya. Oke, coba lagi. Oke, masih ada, coba lagi. Oke, masih ada. Hilang. Jadi karena kita buang manual ya. Tutup, 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 tutup. Nggak bisa. Jadi harus kita buang manual. Jadi saya juga heran itu kenapa seperti itu. Saya sudah explore dari settingan yang ada di sini, mulai dari digital wellbeing yang mereka pakai, dashboard segala macam. Loadingnya lumayan menunggu, jadi ya dengan 4 giga yang RAM yang kita punya pun masih harus sedikit menunggu. Ya enggak apa-apa, ya compare lah sama harganya. Jadi masih oke lah. Terus yang ketujuh, yang terakhir nih teman-teman, untuk para pengguna Infinix lain yang mungkin tahu, jadi bisa kita lihat di sini. Nah, itu ada aplikasi, kelihatan ya. Nah, itu ada lambang alarm di situ. Ya, bisa dilihat ya, ada lambang alarm di situ. Oke, kita masuk ke alarm nih. Alarm, oke, sudah ada. Oke, alarm. Posisi alarm mati nih. Ya, posisi alarm mati, tapi alarmnya hidup. Ya, kalau kita lihat ya, alarmnya hidup, tapi posisinya mati. Kalau kita nyalain, ya tetap nyala. Kalau kita matiin, dia tetap hidup. Woi, luar biasa. Mantap lah, Infinix. Nah, di jam-jam tertentu, alarm ini nyala tanpa kita setting. Jadi, saya nggak tahu nih, cara matiin alarmnya gimana, saya nggak tahu. Alarmnya tetap muncul gitu aja. Kalau ada mungkin pengguna Infinix yang lain yang bisa matikan alarm di sini, very thankful. Please make a video, short video maybe. Kita bisa belajar dari teman-teman itu, atau mungkin para pengembangnya Infinix sendiri lah. Bagus. Untuk bloatware yang bisa dibilang yang ke-8 sih, saya tidak mempermasalahkan bloatware, karena bloatware-nya pun buat saya sih nggak terlalu banyak ya. Kayak AHA Games kita juga bisa disable, yang lain-lain files, duo segala macam lah. Nggak terlalu mengganggu. Palm Store juga nggak terlalu mengganggu. Nah, browsernya dia pakai PHX browser. Oke, nggak terlalu mengganggu ya, nggak apa-apa lah. Jadi masih usable. Nah, yang ke-9, yang terakhir, bener-bener terakhir nih, untuk teman-teman yang Infinity Scrolling biasa pakai UI-nya Samsung, itu background kita kalau kita scroll itu biasanya dia ikut scrolling ya. Ini enggak. Jadi kita mau scrolling model apapun ya, background akan tetap menjadi background. Untuk folder sendiri sudah blur, udah boleh lah. Kalau kita masuk ke folder aplikasi udah boleh lah, bagus lah. Cuma kita nggak bisa scrolling nih, aduh. Jadi backgroundnya udah diam 1000 bahasa ya. Jadi mungkin itu 9 kekurangan dari Infinix. Tampilan
tampilan kita untuk notifikasi temp, terus yang masih minimalis, terus file manager yang belum ada bawaannya, terus AI gallery yang kita belum bisa ada fasilitas move to kecuali copy to, terus belum ada dark theme, terus alamat web Infinix yang mungkin bisa disediakan untuk para pengguna advance, pengguna yang menengah ke atas, untuk kita bisa memainkan atau memodifikasi sedikit lah dari OS-nya. Ya, mungkin itu sih yang sangat-sangat signifikan dari kekurangan. Tapi kalau kelebihannya teman-teman, saya tidak bahas lagi, mulai dari kamera, mulai dari smart panel seperti ini yang ada di depan, screenshot segala macam, sudah bagus dan itu amazing lah aku bilang. Dengan harga 1 jutaan kamu bisa dapat fasilitas kamera, portrait segala macam, bagus. Itu sudah keren. Infinix sudah bagus lah. Nah, just info, untuk beberapa hari lalu ya, itu sudah keluar Infinix Note 7. Jadi kameranya bukan pakai notch kayak gini, tapi juga sudah ada satu lingkaran kecil di sini Note 7. Mungkin teman-teman bisa searching sendiri tampilan seperti apa, dan aku sih belum belum mereview itu. Nanti ke depan kita akan review. Mungkin itu teman-teman untuk dari sisi pengguna dan penggunaannya yang mungkin perlu sedikit perbaikan kalau dari saya sebagai pengguna Infinix Hot X8. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu.